Oke anak-anak, kita hari ini akan mulai belajar menggambar perspektif. Kita akan menyiapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, alat-alat yang kita butuhkan yaitu pensil ya. Jadi pensil itu kita gunakan pensil yang mekanik ya, yang cetetan seperti ini ya. Kita juga siapkan isi pensil ya. Bisa pakai yang kode 2B. Tapi jangan menggunakan pensil ini ya, yang rautan, karena nanti untuk membuat garis itu akan menghasilkan yang berbeda. Kalau ini akan tetap sama garisnya, ketebalannya. Kalau ini semakin lama dia akan semakin tumpul sehingga garisnya akan melebar ya. Saran saya gunakan pensil mekanik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan penggaris panjang 30 cm ya, cari yang seperti ini. Kemudian penggaris siku-siku ada 2 seperti ini penggarisnya. Kemudian kita siapkan juga penghapus ya, kalau misalkan nanti ada kesalahan bisa kita hapus. Kemudian kita siapkan juga tinta hitam, bisa kita gunakan drawing pen 0,2 atau 0,5. Bisa juga kita siapkan ballpoint gel ya, di sini kodenya adalah 0,5. Begitu juga kita siapkan spidol kecil ya. Jadi ini adalah alat-alat yang kita gunakan di dalam menggambar perspektif. Oke, kali ini kita akan mulai cara menggambar gambar perspektif ya. Yang kita sudah siapkan kertas gambar. Di sini yang saya gunakan adalah ukuran F4 atau boleh juga menggunakan ukuran A4. Oke, kita akan mengawali cara menggambarnya dengan kita akan membuat frame atau membuat garis tepi di kertas gambar ini. Kita akan membuat ukuran tingginya 20 cm ya, tingginya 20 cm, kemudian untuk panjangnya 30 cm ya. Kita awali dari tepi sebelah sini, kita buat garis ya, supaya nanti garis ini betul-betul sejajar dengan garis tepi kertas gambar ini. Kita gunakan ini ya, kita himpitkan di tepi kertas gambar, di bawahnya angka-angka ini. Kemudian kalau sudah baru kita tarik garis ya. Oke, kemudian kalau sudah kita ukur 20 cm ya. Kita ukur 20 cm dari 0, di sini angka 20. Oke, kalau sudah kita tentukan tinggi 20 ya. Kemudian untuk panjangnya yaitu 30 cm. Hati-hati ya, untuk membuat garis ini usahakan harus betul-betul presisi ya, sejajar dengan tepi kertas gambar ya. Oke, kalau memang ingin betul-betul tegak lurus, kita bisa memanfaatkan penggaris siku-siku ini dengan menghimpitkan ini di tepi kertas gambar sini, di kiri atau di kanan boleh saja. Ini seperti di sini ya. Ini kita himpitkan ya, kita himpitkan di sini. Kemudian garis yang panjang ini kita letakkan di sini. Nah, kita lihat di titik tadi ya, titik 0 tadi di sini. Oke. Kalau sudah betul-betul presisi ya, kalau sudah betul-betul presisi, baru kita tarik ini sampai kita cek lagi ya, ternyata ini kurang turun ya. Oke, baru kita tarik di sini garis sampai di angka 30 nih. Oke ya, jadi betul-betul garis tepi ini, garis ini adalah sejajar dengan tepi kertas gambar. Begitu juga yang atas ya, sama. Ini harus betul-betul juga presisi ya. Oke, kalau sudah betul sejajar antara kiri dan kanannya, kita tarik garis 30 cm. Oke, kalau sudah, yang ini kita tarik garis. Coba perhatikan, di sini harus kita cek ya, harus betul di 0, dan yang di sini harus tepat di 30. Kalau misalkan ada selisih, dibetulkan ya. Jangan sampai tidak tepat ya. Oke, berarti kalau tidak tepat berarti ada kesalahan, tidak presisi ya, ini seperti ini. Ini bagaimana, kurang turun dikit. Oke, kita betulkan. Oke, ini ada kesalahan, perlu saya perbaiki.
karena ini adalah sangat penting anak-anak ya dalam membuat garis tepi, inilah langkah awal ya. Kalau nanti ini tidak presisi, nanti hasil gambar perspektip kalian juga tidak presisi ya. Makanya harus betul-betul tepat ya. Ini masih kurang tepat ya. Secara pandang sudah benar, tapi secara ukuran masih kurang tepat ya. Harus betul-betul presisi ya. Oke, ini adalah kita sudah mendapatkan frame atau kertas gambar dalam kita akan menggambar perspektif. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan. Setelah kita mendapatkan garis tepi dari kertas gambar ini atau frame dalam menggambar perspektif ini, dimana ukurannya tingginya adalah 20 cm, kemudian panjangnya 30 cm. Nah, ini adalah patokan sebagai ukuran di dalam kita menggambar perspektif ya. Di dalam menggambar perspektif, karena kali ini kita akan menggambar perspektif secara terukur ya, sehingga untuk garis tepi yang paling bawah ini adalah dinamakan sebagai garis tanah atau GT ya. Nah, setelah kita tahu GT-nya, makanya kita harus tahu dulu nanti objek yang kita gambar itu akan dilihat dari ketinggian berapa ya. Nah, kita akan buat skala dulu di tepi garis tepi ini ya, di garis tanah ini dan garis tinggi ini. Ini garis tinggi, ini bisa untuk rusuk panjang atau rusuk lebar ya. Nah, kita buat skala terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan membuat skala di dalam ukuran sebenarnya itulah 1 meter, tetapi di kertas gambar ini menggunakan 4 cm ya, supaya nanti bisa pas dalam ukuran 20 ini. Saya inginnya nanti ini menjadi 5 meter. Nah, sehingga ini akan saya bagi menjadi satu bagian itu adalah 4 cm ya. Kita mulai dari sini 1, 8, 12, 16, 20 ya. Berarti ini sudah saya bagi menjadi 4 cm ya, 4 cm. Ini dalam di kertas gambar, dalam ukuran sebenarnya objek sebenarnya adalah 1 meter, sehingga kita bisa menentukan skala di sini 0, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter ya. Jadi kita sudah mendapatkan ukuran 1 meternya, 1 cm, 4 cm nya adalah 1 meter ya. Jadi di sini ada ketinggian 5 meter. Ini untuk ketinggiannya. Begitu juga untuk rusuk panjangnya, sama. Kita buat skala lagi di sini. Nah, 1 meternya 4 cm ya. Jadi 4, 8, 12 ya, 16, 20, kemudian 24, 28. Nah, di sini sisa 2 cm. Artinya kalau kita buat ukuran di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kalau di sini adalah 7,5 ya. Berarti kalau misalkan di sini adalah 7 meter, sisa 2 cm kita anggap sebagai ukuran setengah meter. Oke ya, kita sudah mendapatkan ukuran tinggi 5 meter dan kemudian panjangnya ini 7,5 meter. Oke, nah, kita akan menggambar ruangan ya, kita akan menggambar objek ruangan di dalam frame ini. Caranya bagaimana? Setelah kita tentukan skala, yang kedua kita menentukan tinggi pengamatan. Nah, tinggi pengamatan ini kita lihat tingginya di sini. Mau gambar nanti mau kita lihat tinggi berapa? Misalkan 1 meter, 2 meter, atau 2 meter setengah, atau 3 meter, atau 4 meter, atau 5 meter. Ya. Nah, kita tentukan dulu. Misalkan Pak Firman akan menggambar dari ketinggian 2 meter setengah ya. Kita ukur dari sini 1, 2, di sini berarti tambah 2 cm ya. Berarti di sini jadi 2,5 ya. Nah, kita akan buat dari angka ini, kita buat garis mendatar nih. Namanya adalah garis horizon atau garis cakrawala ya. Nah, di sini supaya sama, nanti di sini saya juga ukur juga tingginya adalah 10 cm ya, karena 2 meter setengah ya. Ini 10 cm ya. Atau kita juga buat sama ya, buat skala sama dengan sebelah kiri supaya nanti kita memudahkan dalam mengukurnya. 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 ya. Di sini supaya sama, nanti mudahkan kita membuat garis ya supaya tidak miring. Oke, tadi pinginnya kita adalah ketinggian 2,5 ya, 2,5 meter, berarti di tengah-tengah ini kita hubungkan ini dengan kiri dan kanan, kiri dan kanannya tepat di 2,5 meter atau 10 cm. Kita tarik garis mendatar ya, kita panjangkan garis ini. Nah, garis ini namanya adalah garis horizon atau garis cakrawala, atau garis yang membedakan antara bidang tanah di bawah ini dan inilah bidang langit ya, atau sejauh mata memandang. Kalau misalkan kalian pernah di pantai kan melihat ada perbedaan garis air dan garis langit, itu namanya adalah garis horizon ini ya. Jadi yang dari ini ke bawah namanya bidang tanah, kalau inilah bidang langit. Paham ya sampai sini ya. Oke, kalau sudah kita tentukan ketinggian pengamatnya 2,5 meter, kemudian yang berikutnya kita tentukan posisi pengamat ya, di mana, mau di tengah, mau di kiri atau di kanan ya. Nah, supaya gampang kita gunakan ukuran yang di sini ya. Misalkan di sini akan saya lihat dari tepi ini ke sini 5 meter misalkan, berarti di angka 5 ini ya, atau 4 meter sajalah ya, 4 meter. Di 4 meter ini kita buat garis ke atas tegak lurus ya, kita gunakan penggaris siku-siku di sini ya, tepat di angka 4 di sini. Kita hempitkan di tepi kertas gambar atau di garis tepinya tepat di angka 4. Ini kita beri titik di sini. Inilah titik lenyap. Nah, gunanya apa titik lenyap ini? Gunanya adalah untuk mengarahkan bentuk yang beraturan, di mana garis rusuknya itu adalah yang menjauh semua ke titik lenyap ini ya. Inilah rusuk tinggi, rusuk panjang. Nah, rusuk lebarnya kalau itu bendanya beraturan harus menuju ke titik lenyap. Paham ya? Oke, kalau sudah tentukan ini, baru kita akan membuat pemetakan di bagian bidang tanah ini. Caranya bagaimana? Kita tarik garis dari setiap angka-angka di bawah sini ke sini untuk menentukan rusuk yang menjauh atau rusuk lebarnya. Kalau ini rusuk panjangnya. Caranya kita tarik garis bantu seperti ini ya, dari 0 ke titik lenyap ya. Nih ya, kemudian ini kemudian dari angka 2 tadi 1, ini 2. Ini harus betul tepat ya di titik ini ya, jangan sampai miring ya. Harus betul-betul kuat untuk menekan penggarisnya supaya tidak bergeser. Oke, seperti ini. Kemudian di angka 3-nya harus betul-betul tepat ya. Oke, di angka 4 ini harus kuat menekan penggarisnya. 5, 6, 7. Nah, di sini adalah 7,5 ya, 7,5 meter ya. Berarti lebarnya ini adalah separuhnya yang di sini. Kalau ini sudah terukur ya, jadi 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter. Nah, kita sudah dapat menentukan ukuran tingginya 1 meter ya. Kemudian panjangnya sudah 1 meter sudah dapat. Nah, sekarang untuk yang lebarnya, bagaimana caranya menentukan untuk jarak yang menjauhnya? 1 meternya bagaimana? Nah, untuk menentukan itu kita harus tahu dulu gambar ini mau dilihat dari jarak berapa antar bidang gambar ke mata orang yang melihat. Atau kalau misalkan untuk kamera, dari bidang gambar ini ke letak lensa kamera itu berapa meter. Nah, caranya bagaimana? Misalkan kita tentukan mau dilihat dari jarak 4 meter. Nah, caranya bagaimana? Kita ukur dari titik lenyap di tengah ini ke kiri atau ke kanan yang menggunakan skala di sini. 1 meternya 4 cm. Nah, kalau misalkan mau dilihat dari 4 meter ya berarti kalau dari sini 4 meternya 16 cm, berarti dari titik lenyap ini 14 cm ke kiri, berarti di sini ya. Ini JP namanya, jarak pandang. Apakah harus ke kiri? Tidak harus, boleh ke kanan juga boleh. Kalau ke kanan di sini berarti
16 cm nya berada di luar sini ya. Jadi letak JP tidak harus berada di dalam kertas gambar, boleh saja misalkan dilihat dari jarak misalkan 7 meter 6 meter, berarti di sini 24 cm ya, berarti ini 24, ini dengan 24, berarti JP nya berada di luar kertas gambar ini. Kita tarik garis terus JP nya di sini ya. Kalau misalkan dilihat dari 3 meter ya, berarti dari 4 ini ke angka 1 ini berarti 12 cm, berarti di sini JP nya ya. Jadi terserah kita mau dilihat dari jarak berapa. Nah, kali ini kita akan coba dilihat dari jarak 4 meter, berarti di sini JP nya ya. Oke, kalau sudah kita temukan JP nya, kita akan mencari ukuran yang 1 meter di sini dengan cara bagaimana? Menarik garis menggunakan garis bantu dari JP ini ke ini angka 1 ini. Nah, 1 ke angka 2 ini, ke angka 3, ke angka 4 ini, ke angka 5, ke angka 6, ke angka 7. Oke, 7 meter ya. Oke, kalau perhatikan perpotongan antara garis ini ya, garis ini dengan garis ini, lihat ya, ini ada perpotongan. Nah, inilah jarak 1 meter yang ke dalam, 1 meter ya. Yang ini dengan ini di sini ini adalah 2 meter ya, 2 meter. Yang ini 3 meter, ini dengan ini ya, ini 3 meter. Itu juga ini 4 ya, dengan ini 4 meter, ini dan ini 5 meter, 6 meter, 7 meter. Coba perhatikan, berarti ini 1 meter ke belakang, 1 meter ke belakang, 1 meter ke belakang. Lihat ya. Jadi beraturan semakin lama adalah semakin mengecil. Ya, ini namanya gambar perspektif ini. Yang dekat mata itu lebih besar, yang jauh semakin mengecil. Oke ya. Berarti kita sudah mendapatkan ukuran 1 meter tingginya, 1 meter panjangnya, 1 meter lebarnya. Nah, supaya kita mudah nanti menggambar, kita harus petakan lantai ini dalam ukuran 1 meter persegi. Caranya bagaimana? Nah, ini tinggal kita tarik garis mendatar ya. Kalau perhatikan dari perpotongan ini ya, kalau terus sampai ke kanan, ini akan membuat garis yang sejajar dengan yang paling bawah ini. Oke ya, ini. Nah, berarti kotak ini adalah mewakili ukuran 1 meter persegi. Ini 1 meter persegi, 1 meter persegi. Berarti ada berapa kotak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sisanya setengah meter. Oke ya. Kita lanjutkan. Yang ini yang 2 meter terus ke kanan. Nah, berarti ini 2 meter yang berikutnya. Terus itu sampai yang ketiga. Ini 3. Ya, berikutnya di angka 4. Ya, lihat perpotongan ini ya, supaya nanti betul-betul ini presisi ya, jangan gak boleh miring ya, harus betul sejajar. Oke. Ini 4. Terus 5. Ya, supaya nanti ini tidak miring, kita juga boleh menggunakan penggaris, bantuan penggaris ya. Nah, ini kita himpitkan di tepi kertas gambar atau di garis tepi sini juga boleh. Nah, ini harus betul presisi. Kalau sudah betul sama dengan yang sebelah kiri ya, kita juga sambil ini lihat ini ya, lihat di dalam penggaris ini, karena ini transparan penggarisnya, kita bisa cek ya penggarisnya ini. Ya, saran saya gunakan penggaris yang transparan seperti ini ya, supaya mudah mengecek ya garis-garis yang ada dalam ini dengan yang akan kita buat tuh betul-betul sejajar atau tidak. Kalau penggaris tidak transparan kan tidak kelihatan ya. Tuh gunanya kalau kita menggunakan penggaris transparan lebih mudah untuk mengerjakannya. Ini kalau sudah kita tebalkan, berikutnya di angka yang terakhir, angka 7 ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan pemetakan lantai dari ruangan yang kita gambar, dimana ini ukurannya lah
panjangnya 7,5, kemudian lebarnya yang menjauh ini, yang menjauh adalah 7 meter ya. Ini ada 7 kotak tuh, 2 3 4 5 6 7 ya. Kalau yang sananya 7, yang belakang tuh 2 3 4 5 6 7,5 ya. Jadi panjangnya adalah ke kanan. Nah, demikian kita sudah mendapatkan pemetakan lantai ya, sesuai dengan pandangan, sesuai dengan keinginan kita di dalam menggambar perspektif. Oke anak, kita akan lanjutkan lagi. Di sini sudah saya tebalkan ini tadi ya, garis tepinya sudah saya tebalkan, kemudian lantainya sudah saya tebalkan. Di sini sudah ada ukuran-ukurannya ya. Tapi kalau yang ini adalah garis bantu, tidak saya tebalkan ya, karena hanya kita pakai yang kotak-kotak ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan lanjutkan membuat pemetakan dinding. Kalau ini sebuah lantai ruangan, kita akan membuat pemetakan dinding sebelah kiri, kanan, dan juga dinding paling belakang di sini. Caranya bagaimana? Nah, karena tinggi ruangan adalah 5 meter ya, ini 1 2 3 4 5, maka di angka 5 ini kita tarik garis ke titik lenyap. Nah, ini adalah tinggi yang depan 5 meter. Nah, bagaimana kita di sini yang 1 meter di sini? Nah, caranya untuk menentukan 1 meter yang di atas itu sama dengan 1 meter yang di bawah, dengan cara membuat garis dari angka yang ada di bawah sini ke atas ya. Hati-hati, ini garis ini harus betul-betul presisi, harus sejajar ya. Kalau kalian masih ragu-ragu, boleh menggunakan bantuan garis siku-siku ya. Jadi ini kalian himpitkan ini di kertas gambar tepi, kertas gambar atau garis tepi ini himpitkan sama sudah. Kalau sudah sama, oke, kita ini ya, kalau sudah kita tekan kuat, ini kita lepas, baru kita tarik garis dari sini ke ini. Oke, kita dapatkan tinggi 5 meter yang di belakang ini. Begitu juga yang di angka 2 ini sama, kita buat garis ke atas ke garis ini ya, dengan cara kita membuat garis presisi ya, boleh di bawah sini. Oke, harus betul sejajar. Kalau sudah, kita tarik garis ini di angka 2, di angka 3 juga sama ya. Ini harus betul tegak lurus ya, tidak boleh miring ya. Ini ya. Oke, sudah siku-siku, ini kita tarik ke sana. Kemudian di angka 4 nya, angka 4 ya. Oke, sudah ini nah ya. Dan di angka 5 ya, angka 5 di sini, angka 6 ya, 6, kemudian 7. Oh sebentar, ini ada sedikit bergeser ya, hati-hati ya, harus betul presisi ya, jangan sampai bergeser sedikit pun, kita akan mempengaruhi di garis-garis berikutnya. Ini harus betul-betul ya, harus betul-betul presisi. Oke, di angka yang terakhir yaitu di angka 7. Oke, nah kita sudah dapat memetakan membagi jarak yang menjauh sama dengan lantainya ini ya. Di ini sana ya, ini di sana ya. Di 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter. Berarti kalau ini adalah 5 meter yang depan, ini adalah 5 meter yang belakang. Nah, sekarang untuk membagi ya, ke atasnya bagaimana? Ya tinggal hubungkan di titik 1 yang di depan ini, 1 meter ini, kita titik lenyap ya. Ini kita tebalkan ya, arahkan ke titik lenyap ini. Nah, yang tebalkan adalah yang sebelah sini. Oke, dan di angka 2 ini, nah ini yang tadi setengah meter tengahnya, angka 3 ini
kemudian angka 4, nah, 5-nya di atas. Oke ya, jadi sudah terpetakan bagian dindingnya sebelah kiri ini dalam ukuran 1 meter. Satu kotak ini adalah 1 meter persegi, berarti ke belakangnya 7 meter ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, ke atasnya 5, 1 2 3 4 5 ya, sudah terpetakan hampir sama dengan yang lantainya. Nah itu juga sama untuk yang dinding sebelah kanan, sama ya, kita mulai dari atas ini 5 meter, yang atas kanan 5 meter, titik lenyap ya. Nah kemudian dari sini ya, ini kalian nggak usah bingung karena tadi kan 7 meter ya, ini setengah meter nggak apa-apa, kita tetap pakai ini ya, karena yang atas yang bawah ini adalah ke titik lenyap, ini yang atas adalah juga di belakang, berarti ngambilnya dari sini ya, bukan dari sini ya, dari sini. Sama kita tarik garis ke atas ya, gunakan garis siku-siku supaya presisi. Oke, nah, tarik garis berikutnya. Kalau ini betul-betul presisi, nanti berikutnya akan lebih mudah Nana ya. Nah ini harus betul-betul presisi, kalau ini nanti salah nanti berikutnya juga akan miring. Nah ini ya, 1 meter, 2 meter, kemudian ini 3 meter ya. Digunakan 2 penggaris seperti ini supaya tidak ada kesalahan ini ya. Kemudian berikutnya ini 3 4 ya, 4 di sini, kemudian 5 6 7 yang terakhir. Oke ya, sudah terpetakan. Begitu juga yang ke atas ini ya, juga sama tadi ukurannya ya, ini 1 di sini, 1 titik lenyap sama ya, seperti yang di sebelah kiri tadi. Kita kemudian di angka 2 di sini. Oke, titik lenyap sini ya, menjadi 2,5. Kemudian ini ya, nah, kemudian 4 yang di atas ini sudah ya, jadi sudah terpetakan ya, dinding sebelah kanan ya, dimana satu kotak itu mewakili 1 meter persegi ya. Begitu juga untuk yang ini di atas ini hampir sama dengan yang di bawah, caranya mudah, tinggal hubungkan aja. Kalau ini yang 5 meter yang depan ya, kemudian kita mundur ini, nah tinggal ini kita hubungkan. Ini kalau tadi membuatnya sudah tepat ya, ini mesti sejajar ya, garis ini mesti sejajar dengan atasnya. Nah begitu juga bawahnya ini juga akan sejajar dengan yang atasnya ya, mudah ya. Dan ini ya, kemudian berikutnya ini tinggal diurutkan aja ke bawah. Nah, itu juga ini ya, mesti sejajar. Kalau tadinya tegak lurus tidak ada kesalahan, di sini mesti akan selalu presisi ya. Kalau sini sudah presisi, di atasnya juga sama presisi, nah mungkin ada kesalahan. Nah ini juga ini. Oke ya, yang ini sudah kita bagi ya, yang dekat lebih besar, kecil terus yang jauh lebih pendek ya. Itu juga untuk yang membagi ini, tinggal samakan aja dengan yang bawah ini 1 meter di sini ya, 4 cm, ini juga kita bagi 4, kemudian 8 12 16 20 24 28, sisa 2 cm ya. Ini kita hubungkan ke titik lenyap. Oke ya, ini juga berikutnya kita urutkan ya, ini juga kita urutkan. Ini lurus ya, karena tepat di 4 meter ya, ini mesti lurus ya. Nah nggak boleh miring ya, lurus ya. Ini
masih ada ya sisa yang 1 meter, ini 7, di sini bukan sisa setengah meter. Oke ya, sudah kita petakan lantai ini sebelah kiri, kanan, kemudian langit-langit ya. Nah, di dinding ini juga kita bisa petakan. Bagaimana cara memetakannya? Ya tinggal ngikuti aja. Kalau satu ini depan, satu yang belakang ada di sini ya. Kalau di sini satu, lihat aja, diurutkan satu berarti di sini. Nah, ini tinggal hubungkan aja. Oke, ini ya 1 meter. Ini berikutnya nih ya, perpotongan ini tinggal diikutin ya. Nah, kalau kalian takut salah, boleh menggunakan penggaris kusiku. Ya, ini bisa diimbitkan di salah satu garis di sini. Dan ini titiknya perpotongan ini ya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk menghindari tidak presisi ya. Oke, ini berikutnya ini kita impitkan di salah satu garis ya. Oke, nah ini berikutnya kita urutkan ke kanan ya, kan di sini yang 7 meter sisa setengah meter ya. Ini sudah terbagi. Yang di sana bagaimana? Sama, tinggal ngikutin ini aja. Nah, ini kan ini 1 meter, ini yang belakang ini arahkan ke meter yang sebelah kanan. Oke, ini ya, kita juga bisa menghimpitkan ini di garis ini, kita tinggal ini di garis terus ya. Ini terus dari bawah ke atas diurutkan. Oke ya, dengan demikian ruang ini sudah terpetakan semuanya ya. Jadi kita sudah memiliki ruangan tingginya 5 meter, kemudian panjangnya 7,5 meter, yang lebarnya yang menjauh ini adalah 7 meter ya. Nah, tinggal nanti kita tebalkan untuk memudahkan supaya kita nanti dalam mendesain ruangan ini untuk menambah membuat profilnya, mungkin ada pintu, jendela, atau perabot lebih mudah menggunakan ukuran ini. Demikian anak-anak ya, jadi silahkan nanti kalian bisa mencoba membuat pemetakan seperti ini sebelum kalian akan membuat gambar ruangan. Oke, silahkan mencoba, dan kalian juga boleh membuat beda ya dari ketentuan yang saya buat ini. Ini kan ketentuannya tingginya kan dari 2,5 meter, kalian boleh dari 2 atau dari 3 atau dari 4 ya. Kemudian jarak pandangnya JP nya ini tadi 4 meter, mungkin kamu bisa 2 meter atau menjadi 5 meter di luar atas gambar, sama caranya sama ya. Dan ini tidak akan tetap ya, garis-garisnya yang menjauh ke titik lenyap, yang mendatar selalu sejajar, yang tegak selalu sejajar dengan sebelahnya. Oke ya, silakan kalian boleh mengeksplor untuk pemetakan ini sesuai dengan keinginan kalian. Silakan mencoba.